Di informasi berikut ini, seorang kakek penderita penyakit stroke di Tanjung Balai, Sumatera Utara ditemukan dalam kondisi sekarat di samping jasad istrinya yang diperkirakan sudah kurang lebih 5 hari meninggal dunia. Kisah sehidup semati pasangan lansia di Tanjung Balai, Sumatera Utara ini begitu tragis. Alang Maswak Ulong, kakek 75 tahun yang menderita penyakit stroke Senin siang ditemukan di dalam rumahnya dalam kondisi sekarat. Yang lebih miris, ia berada di samping jenazah istrinya, Taili. Peristiwa ini membuat geger warga Jalan Veteran, lingkungan 2 Kecamatan Tanjung Balai Selatan, Sumatera Utara. Awalnya warga sekitar curiga mencium bau busuk berasal dari rumah korban. Warga pun melapor ke kepala lingkungan setempat serta kepolisian. Polisi di lokasi terpaksa membongkar gagang pintu rumah lantaran tidak ada yang membukakan dari dalam. Dari hasil pemeriksaan, polisi tidak menemukan tanda-tanda kekerasan yang menyebabkan kematian pada korban. Sementara jasad yang membusuk diperkirakan sudah meninggal 5 hari yang lalu. Banyak dari hasil keterangan masyarakat dan keluarga memang dua-duanya menderita stroke. Jadi sehingga yang laki-laki tidak dapat menolong. Jadi ya kita langsung bawa perobatan evakuasi ke Rumah Sakit Umum Dr. Mansur Tanjung Balai. Menurut warga sekitar, pasangan lansia ini memang sudah lama menderita sakit stroke. Istrinya sudah lama sakit dan tiba-tiba meninggal karena suaminya lagi stroke. Jadi kematian ibu itu sudah 5 hari. Setelah melakukan olah tempat kejadian perkara, selanjutnya petugas mengevakuasi kedua korban ke Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Mansur Tanjung Balai. Syahriful Gandhi, Tanjung Balai, Sumatera Utara. Ya, bagi ibu-ibu, peralatan yang satu ini terkadang cukup merepotkan karena berat. Namun sekaligus menjadi alat andalan begitu ya saat memasak. Ya, ini cobek. Mungkin bagi sebagian orang sudah melupakan alat yang terbuat dari batu ini dan berganti ke yang lebih praktis dan juga kekinian. Namun tidak bagi kakek berusia 66 tahun ini yang hampir separuh usianya menggantungkan hidupnya dari berjualan cobek batu. Kalau begini begitu, nggak ada harapan itu ya. Soalnya begini, paling-paling ya kalau udah terpaksa di kampung, saya baru di kampung. Kakek Warsito, demikian orang mengenalnya. Sehari-hari, kakek 66 tahun ini berteman dengan cobek yang terbuat dari batu. Kakek asal Sodong, Desa Donosari, Kecamatan Seruweng, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah ini tinggal mengontrak di daerah Gang Musola, Kenanga, Cipondo, Tangerang, Banten bersama 6 orang sesama penjual cobek batu. Di tempat inilah kehidupan Warsito setiap harinya dijalani. Mulai dari membersihkan cobek batu yang akan dijual, sampai dengan membantu memasak untuk bekalnya berjualan cobek. Kakek Warsito menginjakan kaki di ibu kota sejak tahun 1976. Kira-kira ya 1 tahun berhubung di situ saudara saya ada yang di Lampung, Jatidurah. Saya memang kegiur ke sana, lalu saya berhenti dari kerjaan. Sempat usaha di kampung, namun semuanya musnah, meninggalkan utang puluhan juta hingga dijauhi para tetangga. Kakek Warsito kemudian bangkit dan melihat potensi di daerahnya sebagai penghasil cobek batu yang utamanya adalah ingin melunasi hutang. Waktu itu saya masih ingat betul, uang modal saya 700.000 juga uang boleh pinjem. Itu saya beliin waktu ini cowet, saya kabur ke Jakarta. Tapi kabur saya itu niatnya niat baik. Jadi semua utang itu harus kita bayar sampai lunas.
Berjualan cobek di Jakarta membuat kakek Warsito berkeliling ke semua penjuru. Mulai dari sekitar tempat tinggalnya di Cipondo dan Tangerang Kota, bahkan sampai daerah Mampang, Jakarta Selatan. Kakek Warsito baru akan melangkahkan kaki kembali ke rumah kontrakan saat hari menjelang petang. Perkembangan teknologi memang berpengaruh terhadap penghasilannya. Apalagi sekarang bermunculan peralatan elektronik yang harganya bersaing dengan cobek dagangan kakek Warsito yang dijual 50 hingga 100 ribu rupiah satu set. Saya bawa sampai 20 biji, 20 lembar. Kadang-kadang bisa tinggal 2 atau 3. Tapi kalau sekarang ini lakunya paling 3, 4 mentok. Karena apa itu? Ya mungkin karena sudah orang udah pada punya atau udah ada alat lain. Terutama ya blender gitu. Baginya, rezeki sudah diatur Yang Maha Kuasa. Seperti siang itu, di tempat yang tak diperkirakan tidak ada pembeli, muncul Lasmi, warga Blok Batu Kenanga yang membeli cobeknya. Ya tertarik aja karena cakep, bagus, ininya halus. Kayaknya dari Jawa asli dah. Ya udah rusak, di rumah udah rusak. Tiap hari kan dipakai Pak buat jualan nasi uduk, buat nyambel. Memiliki teman sebaya di tengah kerasnya ibu kota merupakan berkah tersendiri bagi kakek Warsito. Tidak merasa sendiri dan memiliki saudara sepenanggungan. Kakek Turiman namanya, ialah tempat berbagi suka duka dengan kakek Warsito selama tinggal di ibu kota. Ya misalkan pas kita di Tangerang umpamanya, ya saya juga nggak ke sono lain lagi gitu. Bukan nggak ada pembagian begitu, nggak ada. Ya dianggap saudara ya saya teman gitu, ya gitulah. Ya teman-teman baik lah gitu yang di sini. Ya saudara juga bisa gitu. Bagi kakek Warsito, semua jerih payahnya tidak lain adalah untuk istri di rumah yang kini mulai sakit-sakitan karena usia. Darah tinggi dan pegal di seluruh badan tidak lagi dirasakan. Selama badan masih sehat, ia akan terus berjualan keliling. Nah, itu mah saya kalau begini begitu nggak ada harapan itu ya, soalnya begini. Paling-paling ya kalau udah terpaksa di kampung, saya baru di kampung. Ya udah nyerahin aja sama keluarga yang sehat, sama anak gitu lah terutama. Mau makan kan juga masa bodoh anak. Kartika Bagus, Aryo Asmoro, Tangerang.